Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian program bekal menyambut bulan Ramadan, bekal ilmu syar'i menyambut bulan Ramadan yang suci. Kita masuk kepada pertemuan ke-13, yaitu dengan tema Arkanus Shaumi, rukun puasa. Qala musannif rahimahullah, yaitu berkata penulis kitab ini, yaitu Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan Arkanus Shaumi, rukun puasa. Ini penting jemaah. Kenapa? Karena sahnya atau tidak puasa seseorang itu harus terpenuhi rukun. Kalau seandainya salah satu di antara rukun tersebut tidak terpenuhi, maka apa? Batal, puasanya tidak sah. Apa saja rukun daripada puasa tersebut? Maka beliau mengatakan di sini, yang pertama adalah an-niyatu, yaitu apa? Niat. Naam. Jadi rukun puasa yang pertama adalah niat. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah agama yang lurus. Ya. Kemudian masalah niat ini adalah terletak di dalam hati, dan seseorang tidak disyariatkan untuk melafazkan niat, karena niat ya di dalam hati. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi ketika beliau menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Yaitu setiap amalan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, jadi niat itu letaknya dalam hati, dan tidak sah puasa seseorang, terutama puasa di bulan Ramadan, yaitu ketika malam harinya dia tidak berniat. Ya, maka wajib bagi kita pada malam hari tersebut, pada malam hari daripada bulan Ramadan, kita sudah berniat untuk bangun, ya, untuk makan sahur, untuk menjalankan ibadah puasa yang telah Allah Azza wa Jalla wajibkan. Kemudian kata Syekh, wala budda an takuna qabla al-fajr min kulli lailatin. Ya, kemudian kata Syekh, yaitu apa? Bahwasanya niat, ya niat itu harus diucapkan sebelum fajar. Min kulli lailatin, pada setiap malam. Ya, jadi kita berniat untuk berpuasa itu menurut pendapat penulis kitab ini adalah sebelum fajar. Ya, yaitu kapan waktunya? Pada malam hari. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Hafsah. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa lam yujma'is siyama,
Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kata Nabi yang tidak menetapkan niat puasa qabla al-fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Artinya niat ketika kita hendak berpuasa itu ketika apa? Di malam hari, bukan ketika sebelum fajar, bukan ketika apa? Menjelang hendak sahur. Nah ini pendapat beliau. Jadi niatnya itu kapan? Ketika malam hari jemaah. Bisa saja ketika kita hendak tidur kita berniat, atau misalkan setelah selesai salat tarawih kita niat untuk apa? Berpuasa, untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Maka puasa wajib untuk berniat di malam harinya. Nah, kemudian ulama kita khilaf dalam masalah menentukan niat. Apakah cukup niat di awal malam pertama di bulan Ramadan, kita niat sekaligus selama 1 bulan penuh. Berarti apa? Malam kedua, malam ketiga, malam keempat dan seterusnya tidak perlu lagi niat. Kenapa? Karena sudah di awal tadi. Kita meniatkan apa? Untuk puasa 30 hari 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Nah, ada yang mengatakan boleh yang seperti ini. Boleh. Nah, kemudian yang kedua mengatakan tidak, harus setiap malam. Harus setiap malam. Harus setiap malam. Artinya setiap malam pertama kita niat, malam kedua niat, malam ketiga niat, malam keempat niat, sampai apa? Sampai terakhir daripada bulan Ramadan. Nah, mana yang paling rajih di antara pendapat yang kedua ini? Nah, tentu saja kalau bisa kita amalkan keduanya. Yaitu apa? Ketika nanti masuk tanggal 1 Ramadan, malamnya kita niatkan untuk apa? Berpuasa selama 30 hari. Dan di samping itu juga malam berikutnya kita juga tetap berniat. Kenapa? Karena kalau seandainya kita lupa, maka kita sudah mewakili pada malam pertama tersebut untuk kita niatkan selama 30 hari. Nah, tentunya kita keluar dari perselisihan para ulama, tentunya apa? Lebih menenangkan hati kita. Tapi kalau Anda memilih pendapat yang pertama tadi, cukup pada malam pertama, silakan. Atau Anda mengambil pendapat yang kedua, setiap malam juga silakan. Naam. Itu yang pertama tentang masalah niat. Kemudian yang kedua jemaah, tentang masalah niat, berbeda ketika puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, maka boleh kita tidak berniat malamnya. Bahkan boleh ketika pagi kita hendak sarapan misalkan, hendak ada lauk di rumah misalkan, lanjutkan aja dengan puasa, boleh. Ini puasa sunnah. Puasa apa? Puasa sunnah, semuanya puasa sunnah selain daripada puasa wajib bulan Ramadan. Misal puasa Syawal, puasa Ayyumul Bid, puasa Senin Kamis, puasa Arafah, Asyura dan yang semisalnya. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir, rukun puasa yang terakhir adalah al-imsaku anil muftirat, yaitu apa? Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Artinya rukun yang kedua ini adalah kita menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita. Apa saja pembatal-pembatal puasa? Nanti akan kita bahas setelah membahas tentang rukun daripada puasa. Setelah ini kita akan membahas yaitu apa? Pembatal-pembatal puasa. Nah, seseorang dia wajib ketika berpuasa, dia harus berniat untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian rukun yang kedua adalah dia harus menahan dirinya dari perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Artinya yang puasa itu tidak hanya badan kita. Yang puasa itu tidak hanya sekedar menahan dahaga dan juga menahan rasa lapar.
maka semua anggota tubuh kita juga kita puasakan. Ya puasa yaitu apa? Lisan daripada berbicara yang dusta atau yang semisalnya. Ya. Kemudian sejak kapan kita menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita? Maka di sini kata Syekh, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Fajar apa yang dimaksud di sini? Adalah fajar shadiq. Ya, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ya, jadi waktunya apa? Seharian. Ya, na'am. Mana dalilnya bahwasanya kita harus menahan diri kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari? Mana dalilnya? Maka beliau membawakan dalil di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi fal'an, maka sekarang kata Allah Subhanahu wa taala, ya, basyiruhunna, ya, dan sekarang kata Allah, campurilah istri-istri kalian, wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kalian, wakulu, dan makanlah, washrabu, dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sehingga yaitu apa? Sehingga terang bagimu, sehingga jelas bagimu benang putih dan benang hitam. Ya, minal khaytil aswad, yaitu apa? Dari benang putih dan benang hitam, minal fajr, dari fajar. Thumma atimmu siyam ilal lail, kemudian setelah itu sempurnakanlah puasa kalian sampai datang malam. Nah, ayat ini jamaah adalah ayat yang menjelaskan kepada kita, yang pertama, bolehnya kita menggauli istri kita di malam hari. Kenapa jamaah? Karena ada sebagian kaum muslimin meyakini tidak boleh berhubungan suami istri pada malam hari di bulan Ramadan. Nah, ini tidak boleh. Pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Ya, jadi boleh bagi kita apa? Menggauli istri kita di malam hari pada bulan Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kepada kita makan dan minum pada kapan? Pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang malam. Kapan itu? Ketika matahari telah terbenam. Ya, maka ada kejadian pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika turun ayat ini, maka mereka menyimpan barang sesuatu di bawah bantal mereka. Ya, jadi maksud mereka apa? Bedakan antara benang merah dan benang putih, benang hitam. Maka mereka mengambil benang lalu apa? Mereka taruh di bawah bantal mereka. Ya, bukan itu maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah ketika apa? Anda telah melihat yaitu apa? Fajar shadiq, maka Anda tidak boleh makan dan minum. Ketika Anda telah melihat terbenamnya matahari, maka Anda boleh makan dan minum. Jadi artinya seseorang itu menjalankan ibadah puasa hanya satu harian, tidak satu hari satu malam. Ya, satu hari ketika terbitnya fajar dan terbenamnya matahari. Dan ini menunjukkan tentang bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun malamnya kita bebas. Kita boleh makan, boleh minum, boleh menggauli istri kita. Iya. Nah, sesuatu yang diharamkan pada siang harinya, maka dihalalkan pada malam harinya. Nah, inilah syariat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian jemaah yang dapat kami sampaikan, dan insyaallah pada pertemuan ke-14 kita akan masuk kepada hal-hal yang membatalkan puasa. Ini penting juga. Kenapa? Karena ada sebagian terkadang yang dianggap batal oleh masyarakat kita, ternyata tidak batal. Ya. Nah, ini harus kita pahami. Supaya apa? Ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita tidak ada lagi keraguan. Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang misalkan tidak membatalkan puasa, maka puasa kita tidak batal. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa, maka batal sudah puasa kita. Ya.
Nah, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kesimpulannya adalah rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah berniat, dan ingat niat ini letaknya dalam hati dan tak perlu engkau lafazkan. Kemudian tentang masalah niat ini dilakukan pada malam harinya. Ya, boleh Anda mewakili pada malam pertama di bulan Ramadan dengan niat untuk berpuasa sebulan penuh, atau juga Anda berniat setiap malam sebagaimana hadis yang telah muallif sebutkan. Ya, boleh mengambil pendapat para ulama yang pertama atau yang kedua. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah bahwasanya ya rukun puasa yang kedua adalah menahan diri kita dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka dua rukun ini harus kita perhatikan. Barang siapa yang tidak memenuhi dua rukun ini, maka puasanya tidak sah, dan dia berletih-letih menahan dahaga dan menahan rasa lapar, akan tetapi puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah daripada seseorang yang beribadah tidak dilandasi dengan ilmu. Waliyadzubillah. Kita cukupkan sampai di sini jemaah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.